Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, selamat sore dan welcome to service kita hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Untuk seminggu ke depan kita akan mengadakan komsel kembali seperti biasa, komsel harian. Dan di hari Senin komsel di Ala Indo, kontak personnya Pastor Benny. Hari Rabu di Maskot dengan Pastor Doni. Hari Kamis dengan Pastor Ray online, dan hari Jumat ada Pastor Villa di Botani, juga di KMC Pastor Fani. Sabtu kan kita juga masih ada Youth Komsel ya, itu kontak personnya Pastor Villa juga. Oke, sekian pengumuman. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah dan berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di tempat ini, yang rindu untuk beribadah dan meninggikan nama-Mu juga. Berkati teman-teman kami yang sedang on the way Tuhan ke tempat ini. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu buat anak-anak-Mu yang melayani, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus sendiri yang akan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami mau serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Yuk kita bangkit diri. Kita siapkan hati kita, kita mau menyembah Tuhan, membawa pujian kita di hadapan Tuhan pada sore hari ini.
kami ya Bapak. Biar kami Tuhan boleh menjalani ibadah sore hari ini Tuhan dengan semangat, dengan sukacita yang datang daripadamu. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Amin. Saudara-saudara siap memuji Tuhan Yesus kita Raja kita? Amin. Oke, bersemangat ya dan berseru untuk Tuhan yang Maha Pengasih dan Mulia.
luar biasa. Kita percaya setiap kita di sini dipakai untuk memberitakan firman Tuhan kepada dunia di luar sana. Amin. Amin. Lewat lagu ini malam ini kita berkata, Tuhan pakai aku. Holy Spirit use me. Oke, sama-sama kita belajar lagu ini. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut. Terima
terjadi bangsa ini, biar banyak orang mengenal Engkau di bangsa ini. Mari kita sama-sama naikkan syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami percaya Engkau ada atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa untuk Australia ya Bapa, kami memberkati Australia Tuhan, biar tangan-Mu Tuhan menyertai Australia Tuhan. Di tengah Tuhan setiap pergolakan ada Tuhan, kami percaya Tuhan pertolongan itu nyata dari Engkau. Kami berdoa buat perekonomian Tuhan, kami berdoa ya Bapak buat pemerintahan yang ada, kami berdoa buat pertahanan yang ada Tuhan, biar nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, keputusan-keputusan yang datang daripada-Mu yang boleh terjadi atas bangsa ini. Kami membawa Tuhan kepala negara atas bangsa ini Tuhan, kami berdoa biar wisdom, understanding yang datang daripada-Mu boleh ada Tuhan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang mungkin sudah letih rohani Tuhan, yang sudah terhilang Tuhan, jiwa-jiwa sudah tidak mengenal Engkau lagi Tuhan, yang sudah menjauh. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Bapak, Kau kembalikan mereka Tuhan, biar Roh Kudus Kau bekerja Tuhan atas bangsa ini Tuhan, biar ada revival terjadi ya Bapak. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami itu hanya pada-Mu Bapak, pengharapan kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, bangsa ini mengalami revival yang datang daripada-Mu Yesus. Terima kasih, kami juga membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk pemimpin yang ada Tuhan, kami berdoa untuk kesejahteraannya ya Bapak, kedamaian yang ada, biar Indonesia menjadi tanah bangsa negara yang aman Tuhan, karena ada Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, Tuhan untuk pemilihan pemilu yang ada Tuhan, yang akan berjalan Tuhan tahun-tahun depan. Kami berdoa ya Bapak, sungguh Tuhan, pemimpin bangsa yang ke depan kami bawa ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus, biar terjadi pemilihan yang datang daripada-Mu Tuhan. Kami mempercayakan bangsa Indonesia Tuhan, kami berdoa juga untuk sistem pemerintahan. Kami percaya Yesus, jika ada Engkau Bapak, Indonesia akan baik-baik saja Tuhan. Jika Engkau yang terus Tuhan memimpin, Indonesia akan mengalami perubahan demi perubahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar ada kedamaian pada saat pemilu nanti Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kerusuhan, setiap pertengkaran, setiap apapun itu kejahatan yang ingin ditimbulkan, kami tolak semua di dalam nama Yesus ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk program-program, untuk visi-visi mendatang, untuk setiap gereja-gereja yang ada Tuhan, untuk penuai, untuk jire Tuhan, untuk host Tuhan, untuk host. Kami juga berdoa Nawarsu ya Bapak, pakai kami sebagai satu tubuh Kristus untuk berjalan ke dalam visi yang sudah Engkau tetapkan Tuhan. Biar Tuhan kami berjalan bersama-sama di dalam unity yang datang daripada-Mu saja Tuhan, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk berjalan Tuhan lebih lagi di dalam visi yang Kau taruh ya Bapak. Setiap program-program yang di depan Tuhan, kami berdoa ya Bapak, kami percaya Tuhan Kau yang menyediakan baik people-nya Tuhan, baik dananya Tuhan, baik apapun di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, berkati mereka Tuhan, dan juga para pengembalaan yang ada, biar Tuhan setiap mereka dipakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Pekerjaan Allah dinyatakan lagi di atas hidup mereka masing-masing, dan kemampuan yang datang daripada-Mu Tuhan, kekuatan tubuh Tuhan, dan kekuatan finansial. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau berkati ya Bapak. Terima kasih, dan setiap pelayan-pelayan Allah di tempat ini ya Bapak, mereka yang sudah menaruh hidupnya untuk melayani Engkau, kami berdoa ya Bapak, ada berkat khusus nyata atas hidup mereka. Mereka tidak kekurangan apapun yang baik yang datang daripada-Mu, tidak akan kekurangan pengharapan, tidak akan kekurangan iman Tuhan, di dalam nama Yesus. Keluarga juga disatukan kembali Tuhan, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan cinta akan Engkau di dalam setiap keluarga demi keluarga. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ya Bapak, untuk kuat dan gagahnya dia, tapi karena Engkau ya Bapak yang akan pakai hidupnya, lidah bibirnya Engkau urapi Tuhan, menjadi Tuhan mulut yang powerful Tuhan, urapan yang baru, kasih karunia yang baru, bahkan Tuhan perbuatan-perbuatan yang baru boleh dinyatakan atas hidupnya. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa dan bersyukur. In the name of Jesus we pray. Haleluya. Amen. Silakan duduk semuanya. Saya undang hambanya. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom, hambanya ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan di host untuk menyampaikan renungan firman Tuhan sesuai dengan visi host, yaitu tahun ini adalah second mile. Jadi second mile ini kita sudah sering dengar tentang second mile itu. Jadi mungkin nggak asing lagi, tapi kita tahu bahwa di second mile itu harus ada ekstranya ya. Jadi harus ada ekstra yang harus kita persiapkan.
Mari kita satu dulu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan pimpinan Tuhan. Sungguh hari yang menjadi berkat bagi kami. Kami sudah mendapatkan Tuhan suatu firman-Mu dan sudah memuji, membesarkan nama-Mu, bersekutu Tuhan. Biarlah Tuhan semua persembahan-persembahan yang kami berikan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami perbuat Tuhan, itu juga boleh Tuhan untuk sesuai dengan jalur yang daripada-Mu Tuhan. Berkati sebentar Tuhan kami yang mendengarkan dan terlebih yang membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya boleh Engkau sendiri memberi kepada kami hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Sehingga apa firman-Mu yang disampaikan boleh Tuhan Roh Kudus Engkau sendiri memberi pengertian lebih ya Bapa. Mari Roh Kudus ambil alih Tuhan di dalam ibadah kami pertengahan sampai selesainya nanti Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Second line, mari kita buka firman Tuhan yaitu di Matius 5 ayat 41. Ini adalah ayat emas di dalam visi host ya. Jadi di sini kita udah sering baca ya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, itu di Matius 5 ayat 41. Tapi saya ingin ada sedikit menjabarkannya lagi di Lukas pasal 6 ayat 31 sampai 36. Cukup kelihatan ya. Saya akan bacakan. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Di sini ya kita melihat bahwa second mile itu, bahwa target kita di host tahun 2023 ini itu memang dipaksa. Tapi di sini juga firman Tuhan ada berkata seperti orang yang tadi kita baca dalam Lukas pasal 31 itu ya. Coba kita kembali lagi Lukas 31. Ya. Jadi kalau kita mengasihi orang-orang dunia juga, kalau mereka baik kepada kita, ya kita juga mereka juga baik gitu. Jadi nggak ada bedanya. Di sini firman Tuhan katakan juga kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita sama aja. Orang-orang berdosa pun demikian. Jadi di sini Tuhan lebih tekankan bahwa kalau memang orang yang dunia tahu orang baik sama dia juga baik. Tapi kalau orang jahat sama dia belum tentu dia baik gitu. Jadi di sini kita harus ada suatu perbedaan antara kita Tuhan inginkan adalah perbedaan antara kita orang berdosa dengan kita yang mengenal firman Tuhan. Jadi bagaimana pola hidup kita, bagaimana kita bersikap gitu. Jadi kalau orang berbuat baik, orang berdosa pun berbuat baik. Jadi di sini Tuhan tekankan untuk kita lebih lagi dipaksa ekstra mile untuk lebih dari mereka-mereka yang ada orang-orang yang berdosa yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di situ dijabarkan. Tadi juga orang yang meminjamkan juga kalau orang butuh, orang baik apa dia kasih pinjaman, tapi dia mengharapkan. Mungkin ada orang yang meminjamkan, dia berharap uangnya kembali gitu. Tapi kita juga di sini mungkin berharap uang kita kembali. Tapi kalaupun dia butuh atau apa, itu biarlah kita juga menjadi suatu contoh, menjadi suatu sikap yang membedakan antara kita dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi ekstramanya di sini kita melihat, saya menjabarkannya bagaimana kita itu harus lebih
daripada orang-orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, baik di dalam perjalanan rohani kita ataupun di dalam kita bergaul dengan orang-orang. Biarlah kita juga menjadi garam, menjadi terang dimanapun kita berada, sehingga target-target dari Extra Mile itu kita bisa menjalankannya. Tapi bagaimana untuk kita bisa sampai menjalankan seperti itu? Karena itu perlu ada suatu continue, perlu ada latihan. Kalau dipaksa itu perlu ada sesuatu tenaga yang ekstra yang disediakan oleh orang yang bersangkutan untuk membawa beban itu. Gitu. Jadi bagaimana untuk kita bisa berjalan 2 mile itu dengan beban yang sama seperti itu harus ada ekstra kekuatan yang kita harus persiapkan, yang harus kita latih, yang harus kita praktis gitu ya kan. Jadi untuk seorang ragawan, kalau dia nggak latihan, kalau nggak dia praktis, dia tidak akan kuat untuk berlari sesuai yang ditargetkan dalam pertandingannya itu. Jadi itu harus dilatih setiap hari di dalam kehidupan kita. Bagaimana? Apakah dalam hal rohani kita? Ya, of course ya, jelas ya, karena di dalam rohani kita itu juga kita perlu berlatih. Kadang-kadang di tempat kerja itu sesuatu yang membuat seperti sekolah training kita gitu, untuk bagaimana sikap kita bisa kelihatan di situ. Jadi bagaimana dengan pergaulan kita, bagaimana juga dengan di sekolah kita, atau mungkin juga dengan anak-anak di tempat mereka bersekolah. Jadi bagaimana itu perlu juga berlatih ya. Jadi di sini harus praktis karena dipaksa gitu. Jadi untuk kita kuat, kita harus paksa untuk kita berlatih. Orang ragawan harus dipaksa badannya untuk kuat, untuk bisa berlari. Dia harus paksa, dia harus berlatih ya. Jadi demikian juga sehingga kerohanian yang semakin kuat dan dewasa sehingga seimbang. Jadi ketika rohani kita juga semakin dewasa, semakin kuat, itu juga tekanan-tekanan yang datang kepada kita itu bisa juga kita tanggulangi. Kita bisa membawa sikap yang baik sesuai dengan visi kita Extra Mile ini, sehingga kita berhasil berjalan di dalam Extra Mile ini, khususnya untuk tahun 2023, karena Tuhan memberikan visi yang sungguh nggak ringan gitu. Karena berjalan ekstra otomatis harus ada hal yang kita persiapkan. Nah, terlebih yang Tuhan mau tekankan di ayat tadi kita udah baca bahwa bagaimana kalau di bahasa Inggrisnya ya, kita melihat ya di ini Matius 5 ayat 41 ya. Bisa Puspa bacakan? Ya, jadi di sini kalau ada dibilang, kalau di Matius 5 ayat 41 tadi kan itu dipaksa ya. Jadi di sini dipaksa ini use the occasion. Jadi occasion itu saya melihat penjabarannya ada beberapa, ini digarisbawahi. Jadi ada beberapa yang artinya itu kesamaan, sinonimnya dari occasion itu, yaitu kesempatan, peristiwa, atau menyebabkan atau mendatangkan. Jadi pergunakan, use the occasion terus to practice ya. Jadi di sini kesempatan itu nggak semua datang 2 kali. Dalam setiap kehidupan kita, kesempatan itu mungkin sekali gitu. Jadi kesempatan itu kita bisa lihat dalam perumpamaan bagaimana bendahara yang tidak jujur, mengemis aku malu ya, yang waktu itu Bapak bilang mengemis aku malu, mencangkul aku tidak kuat. Jadi dia ambil kesempatan ketika dia dalam beberapa jam akan dipecat, itu dia ambil kesempatan yang tidak akan lewat setelah dia keluar dari pekerjaannya itu. Jadi bagaimana hikmat, bagaimana matanya jeli melihat kesempatan yang ada saat itu. Tuhan juga ajarkan kita untuk mengambil kesempatan-kesempatan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita.
kesempatan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita mungkin berbeda, ya. Jadi kita minta, tadi juga seperti Bapak, kita berdoa agar mata kita itu Tuhan kasih kejelian untuk melihat setiap hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, untuk kita ambil evidensinya, keuntungannya itu, ambil hikmatnya itu cepat gitu. Karena kalau udah lewat lagi, seperti bendahara yang tidak jujur itu, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk mengambil keuntungan-keuntungan yang kita tahu dalam perumpamaan di Lukas itu, ya, dari perumpamaan yang tidak jujur. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, mari kita juga berdoa, Tuhan jangan sampai lalu, sehingga kesempatan yang datang pada saat itu untuk diri saya boleh pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk perubahan dalam hidup kita, dalam rohani kita, sehingga kita menjadi berkat, sehingga kita menjadi sesuatu semakin dewasa, ya. Dan juga itu ada yang kedua, itu peristiwa. Jadi peristiwa itu kejadian, ya. Di sini kita nggak usah baca, kita udah tahu ceritanya tentang Esau. Kejadian itu dari si Esau itu bagaimana peristiwa Esau itu dia kehilangan hak kesulungannya. Bagaimana Esau itu tidak mendapatkan berkat dari kesulungannya, karena peristiwa itu Esau tidak ambil. Jadi dari kita belajar bahwa dari peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu peristiwa-peristiwa apapun, mari kita juga belajar sehingga kita boleh tahu. Hawa kita lihat bahwa dia di dalam peristiwa Hawa di Taman Eden itu dia bagaimana jatuh di dalam dosa ketika dia makan buah yang Tuhan larang itu. Jadi di sini peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bisa mempelajarinya, sehingga peristiwa itu tidak menjadikan suatu batu sandungan di dalam kehidupan kita menjadi suatu yang membuat kita terpuruk, tapi peristiwa itu kita boleh melihat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kesedihan, mungkin kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin juga kehilangan pekerjaan, mungkin juga hal-hal yang lain yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi peristiwa itu boleh membawa kepada kita suatu pelajaran tentang seperti Esau dan Hawa ini, ya. Dan yang ketiga itu atau menyebabkan, mendatangkan, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana Esther itu mendatangkan suatu perubahan besar ketika dia mengambil suatu sikap keputusan yang baik untuk mengambil puasa, untuk mengambil satu komitmen berpuasa bersama. Itu mendatangkan suatu perubahan. Tuhan turut campur tangan bagaimana bangsa Ibrani, bangsa Israel itu waktu zaman Esther itu tidak jadi dihukum, tidak jadi dimusnahkan. Jadi menyebabkan Esther ngambil satu puasa bersama. Dan Daniel juga di sini bagaimana Daniel mendatangkan suatu perubahan besar di dalam 3 generasi kerajaan. Jadi di sini contoh Esther dan Daniel itu adalah suatu contoh yang cukup bagus, ya. Oke, next. Sekarang saya mau ini juga kesaksian sedikit. Saya mau nyanyikan satu lagu In His Time untuk ada yang Pastor bisa bantu. Saudara yang tahu lagu ini juga bisa nyanyikan sama-sama, ya. Love
Lagu ini sering saya nyanyiin waktu saya jatuh. 3 bulan itu saya bagaimana Tuhan mengajar saya juga ya. Jadi di dalam waktu saya tangan dioperasi itu Tuhan saya nggak bisa apa gitu, nggak bisa kerja, nggak bisa yang lain gitu ya. Jadi lebih banyak. Thank you. Sorry. Jadi di situ saya belajar. Jadi emang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Mau kemana? Mau keluar juga enggak gitu ya kan. Jadi di situ Tuhan mengajar juga. Jadi setiap hari itu ya kadang-kadang cuman tontonannya ya HP gitu ya kan, atau malamnya juga sering nggak bisa tidur waktu dalam masa-masa operasi itu. Tapi di sini saya belajar. Ketika saya mengalami itu, stres datang memang, ya kan, stres itu menekan gitu. Jadi stres itu membuat saya itu apa namanya cepat lapar gitu. Iya, makanya waktu itu badan saya gemuk gitu. Jadi nggak tahu gitu, kenapa lapar melulu gitu ya kan? Apa emang nggak ada kerjaan, di kamar aja gitu ya kan? Jadi stres, ternyata saya tahu itu stres gitu. Jadi kalau orang yang cepat lapar makan mulu itu mungkin ada something wrong gitu. Mungkin ada sesuatu yang nggak benar gitu ya kan. Jadi waktu itu naik saya timbangan saya ya kan. Kok nggak kerja nggak apa, emang sih makanan tetap ada gitu ya. Tuhan pelihara gitu. Jadi walaupun dalam 3 bulan itu Tuhan pelihara gitu. Tapi terus saya baru tahu. Jadi sekarang saya mulai diet gitu ya kan. Ketika stres itu udah nggak ada gitu ya kan. Kalau tadinya stres itu begitu menekan gitu. Saya punya Tuhan, saya berdoa, saya dengar firman Tuhan. Tapi nggak bisa stres itu menekan saya gitu. Jadi ada masa-masanya kita berjalan dalam hal-hal mungkin masih di bawah merangkak gitu ya kan. Tapi di situ Tuhan tetap ada. Tapi Tuhan tidak biarkan, tapi kita mengalaminya gitu, melaluinya, melewatinya. Jadi saya juga belajar di situ. Ketika akhirnya puji Tuhan ya berangsur waktu, saya juga mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Mulai ada pekerjaan. Pertama itu ibu ya kan, ketika habis jalan-jalan sama Welly sama Villa ke camp, pulangnya langsung dapat kerjaan gitu ya kan. Ya bersyukur gitu. Jadi di situ mulai ada satu hal yang nggak rutin yang saya di kamar aja gitu. Jadi hal itu membuat saya juga ada suatu exciting juga, ada suatu perubahan itu sedikit demi sedikit. Tuhan mengajar untuk kita juga berjalan di dalam situasi apapun. Jadi mari saudara, kalau memang stres itu mengakibatkan berbagai penyakit yang tidak baik. Karena mungkin juga dari rumah atau dari pikiran kita bagaimana. Masih mending saya waktu itu stresnya makan dulu ya kan. Jadi stresnya nggak kena mental health gitu ya. Jadi di situ karena kita punya Tuhan yang hidup. Jadi walaupun stresnya tapi stres yang ringan. Jadi Tuhan masih beri kekuatan. Kalau nggak punya Tuhan, ada stres itu bisa mengakibatkan menjadi mental health. Jadi kayak orang agak kurang seorang gitu. Ya, jadi
Di sini kalau saya bilang emang agak kurang seono ini orang. Kalau saya duduk di kereta ada liatin, kadang-kadang tuh orang itu ada yang aneh-aneh gitu lah gitu. Jadi kalau naik kendaraan umum kadang-kadang banyak orang aneh-aneh gitu ya kan. Terutama di bus. Kalau di tren kan mungkin agak jauh, tapi kalau di bus kan deket-deket gitu. Jadi saya sering lihat ada yang aneh-aneh gitu orang. Oh ini kena mental health kali ya. Jadi mereka itu padahal keadaannya sih biasa aja kalau kita lihat dari fisiknya gitu ya. Jadi di sini kesaksian saya bagaimana caranya untuk kita breakthrough, untuk kita dapatkan kemenangan-kemenangan, untuk kita bisa kuat di dalam perjalanan eksternal kita ini, yaitu dengan puasa, ya. Dengan puasa. Kenapa harus puasa? Karena dalam puasa ini kita melihat ya ada suatu kunci yang Tuhan sediakan untuk kita dapat memutuskan belenggu-belenggu, yaitu ada sesuatu mengalahkan akan sini saya kasih tanda kutip king stomach. Jadi raja di perut kita itu gitu. Jadi raja di perut kita ini kita jadikan raja gitu. Jadi apapun yang dia mau kita sediakan, kita kasih gitu. Jadi bagaimana untuk kita enggak menservis si king stomach ini. Jadi bagaimana untuk kita mengalahkan, yaitu dengan puasa. Karena puasa adalah kunci rahasia yang tersedia untuk membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup kita, ya. Kita lihat bahwa di dalam kitab Daniel, Tuhan ajar singa pun berpuasa. Ya, saudara juga tahu ya, bagaimana ketika Daniel dibuang dalam gua singa, singanya makan enggak? Enggak, singanya enggak makan seharian. Karena singanya disuruh puasa sama Tuhan. Jadi kita jangan kalah sama singa ya. Kita jangan kalah sama mereka yang taat Tuhan perintahkan untuk berpuasa. Jadi puasa itu adalah sesuatu yang menjadi kunci rahasia yang tersedia untuk kita mendapatkan breakthrough, mendapatkan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan untuk kita raih, ya. Oke. Jadi di sini caranya itu, ya. Jadi kita lihat lagi di penutup di Mazmur. Nah, di sini Mazmur 29 ayat 10. Jadi Tuhan mau kita ini menjadikan Tuhan itu raja dalam kehidupan kita. Kalau perutnya menjadi raja, Tuhan tidak akan bisa menjadi raja dalam kehidupan kita. Karena Hawa juga menjadikan perutnya itu sebagai raja, tidak menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam kehidupannya. Tapi dia menjadikan makanan itu, dia terjatuh dalam makanan karena dia menjadikan makanan itu sebagai raja di dalam kehidupan dia. Jadi di Mazmur 29 ayat 10 ini, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan menjadi raja di dalam kehidupan kita selama-lamanya sampai dia datang dan kita tetap berjalan di dalam apa yang Tuhan inginkan. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Wah, si Lina ini mendaratnya bagus ya. Mendaratnya bagus ya. Kadang-kadang ada orang yang khotbah tapi mendaratnya nggak bisa tuh, nggak jadi mendarat. Tapi si Lina tadi mendaratnya bagus, kesaksiannya luar biasa. Bersyukur kita semua bisa belajar untuk share firman Tuhan, untuk bisa ya bersaksi lah apa yang kita alamin gitu, dan kita semua bisa belajar di tempat ini. Saudara, barang siapa yang memaksamu berjalan 1 mil, berjalan dengan dia sejauh 2 mil. Ya, kira-kira sepanjang 4 bulan ini ada yang sudah maksa saudara belum? Harusnya ada loh. Kalau nggak ada, mungkin kita nggak peka kalau sekarang kita lagi sedang dipaksa gitu ya. Dipaksa mengerjakan lebih banyak dari tugas kita. Dipaksa untuk berdoa lebih banyak misalnya. Atau dipaksa untuk puasa. Saya baru tahu Ci Lina kalau kalau stres itu makan. Kalau makan jadi gemuk, menurut saya itu normal.
makan jadi gemuk itu normal. Menurut saya yang stres gini, makan banyak tapi gak gemuk-gemuk itu menurut saya stres. Karena saya dulu pernah begitu tuh saudara. Saya punya utang 7,5 juta ya, saya pernah cerita ya. 15 juta dibagi 2 sama teman saya, jadi 7,5 juta seorang. 7,5 juta seorang zaman dulu tuh lumayan gede lah gitu. Gimana bayarnya ini, gimana bayar? Makan banyak tapi gak gemuk-gemuk. Jadi kalau sekarang makan banyak gemuk, itu sebenarnya ciri-ciri orang normal. Bukan ciri-ciri orang stres. Tapi saya tuh gak stres saudara. Saya tuh cuma punya mindset aja. Ini saya gemuk karena apa? Karena makanan sisa. Sisa anak nggak dihabisin, sisa istri nggak dihabisin, sisa makanan kemarin nggak dihabisin. Ya saya kebanyakan dari sisi itunya. Karena kalau jajan udah nggak banyak jajan. Jajan di luar kalau cuman bapak bilang, Pak Iwan lunch yuk, udah lunch belum? Nah itu saya biasanya mencoba untuk menyanggupi gitu. Tapi kalau jajan sendiri biasanya udah nggak sama sekali. Pergi ke restoran sendiri itu udah bener-bener setahun itu paling cuma sekali 2 kali lah kira-kira gitu. Jadi mindset itu benar yang tadi Bapak bilang, mindset itu benar-benar mempengaruhi cara hidup kita. Nah kalau kita mengerti bahwa selama 4 bulan ini ada yang sudah membuat kita dalam kondisi tidak nyaman, tidak enak, mungkin pemaksaannya datangnya dari situ dan Tuhan mau belajar, mau kita belajar dari situ. Occasion itu tadi tuh, peristiwa-peristiwa yang datang dalam hidup kita yang sometimes kita langsung maunya ignore aja, kita maunya langsung nggak mau masuk ke dalam situasi situ karena peristiwa itu gak enak, lebih baik di-ignore. Kalau bisa dihindari kenapa mesti masuk ke sana? Cuma Tuhan mau kita belajar, jangan di-ignore dulu nih, karena ini peristiwa yang bisa kita pelajari gitu. Ya, tadi kan ada 4 ya. Occasion, unfair condition, unfair if someone takes unfair advantage of you, bisa nggak kita melihat itu sebagai kesempatan bahwa aku mesti belajar di sini, aku mesti mengerjakannya supaya aku bisa dapat kesempatan yang lebih banyak untuk belajar. Nah selama 4 bulan ini ya kita lihat harusnya sudah ada nih, karena nggak mungkin Tuhan kasihnya kesempatan buat kita belajar nanti di ujung-ujung dan kita baru mau belajar tuh rasanya nggak mungkin. Tuhan mau kita ngalamin kemenangan di tahun ini. Barang siapa yang memaksa kau berjalan, ayo kita jalan bareng gitu. Harusnya kalau saya merencanakan bahwa tubuh saya mesti turun sampai 80, harusnya nggak di detik-detik terakhir. Kalau detik-detik terakhir peristiwa berulang-ulangnya nggak sempet, benar nggak? Peristiwa berulang-ulangnya itu kan apa ya? Sit up-nya lah, ya stop makannya lah gitu. Nggak bakal keburu, terlambat untuk selesaikan itu. Saya masih punya sisa 7 bulan nih. Ini udah 1 bulan stuck nih saudara, pengakuan. Pengakuan, 1 bulan stuck. Berarti tinggal 7 bulan lagi. 7 bulan lagi saya mesti turun kira-kira sekitar 14. Kalau saya mau mulai nanti setelah bulan ke-10, ya saya perlu sedot lemak. Perlu. Mahal. Terlambat itu mahal. Terlambat naruh duit di bank sendiri mahal, bener gak? Mahal gak sih? Saya pernah terlambat bayar uang karate anak-anak saya, hampir dicas. Tapi saya pernah terlambat, kan ada yang auto debit tuh, narik aja. Saya pernah terlambat, kena berapa saudara? $15. $15 ya sekarang Commonwealth Bank ya, nggak tahu kalau bank yang lain. Terlambat itu mahal. Itu satu transaction. Satu transaction kalau kita miss, nggak taruh uang di bank, uangnya nggak ada, mahal $15. $15. Saya bilang sama Nur, wah gua kena $15 nih. Wah kena $15. Gua kena $15. Karena keuangan waktu itu lagi mefet. Ya, tahu mefet ya? Putar sana, putar sini, putar sana supaya nggak kena. Saya sudah lama menerapkan ini bahwa kalau saya punya kartu kredit itu pokoknya harus langsung. Sampai puji Tuhan selama hampir 10 tahun, 12 tahun ini pegang kartu kredit nggak pernah sekalipun kena interest charge.
Jadi saya langsung bayar. Cuman ada tuh occasion kayak gitu tuh yang kena $15, kena $15. Kenapa? Karena kurang cepat transfer. Nah kita juga sama. Terlambat itu mahal saudara-saudara. Terlambat itu mahal. Delay itu mahal. Kalau saudara mau dikasih pelajarannya sekarang, tapi belajarnya nanti di semester yang ada, saudara rugi 2.000. Berapa harga satu subjek di sini Pak Doni yang kemarin gagal itu berapa? 2.500. 2.500. Ada yang pernah gagal dalam sekolah di sini satu subjek kira-kira berapa? Saya pernah gagal satu di Hillsong 3.000. Oh 3 subjek berapa duit? 7,5. Mahal. Rafael. Oh ya master, kalau master beda. Master 5.000. Saudara telat belajar itu mahal, benar gak? Telat dengerin firman Tuhan mahal. Keburu kena masalah dulu, hancur berantakan, baru belajar setelah ngalamin sesuatu. Makanya kalau ada orang bilang pengalaman adalah guru yang paling baik, bohong banget itu. Firman Tuhan adalah guru yang paling baik. Dia jagain kita supaya gak kena masalah dulu. Belajar dari hidupnya orang-orang yang ada di Alkitab, belajar dari teman-teman yang bersaksi, ya, belajar dari kesaksian orang-orang, belajar dari firman Tuhan, sehingga kita gak perlu ngalamin hal itu. Telat itu mahal. Telat itu karena kita ignore occasion yang datang dalam hidup kita untuk kita belajar. Telat itu adalah peristiwa-peristiwa yang terus-menerus berulang dalam hidup kita datang, tapi kita nggak belajar dari situ. Nah, telat. Repot kalau telat. Nah, kita mesti menyadari bahwa ayo cepat. Jangan terlambat. Bangsa Israel menghabiskan 40 tahun berputar-putar di padang gurun, bersungut-sungut, muter sana, muter sini. Padahal itu sebenarnya kalau semua raksasanya dilawan itu kira-kira perlu waktu makan sebulan doang selesai. Gitu. Generasi pertama harusnya bisa masuk, tapi kadang-kadang generasi pertama gak bisa masuk. Hanya karena apa? Telat belajar, telat mempercayai firman Tuhan. Padahal lihat banyak mujizat, padahal lihat banyak contoh, padahal lihat Tuhan berfirman langsung. Ada limiter. Kalau saudara belajar sound system ada limiter. Udara yang panas tuh dilimit sama Tuhan pakai tiang awan. Benar ya? Udara yang dingin dilimit sama Tuhan pakai apa? Pakai tiang api. Nah, ada limiter. Nah, itu dipelajari sungguh-sungguh, masuk cepat-cepat supaya perjalanan kita itu dipaksanya jauh lebih gampang. 1 jadi 2. Cuman bangsa Israel sebulan jalannya harus 40 tahun tuh. Terlambat itu mahal. Delay itu mahal banget harganya. Saudara, kita punya waktu kesempatan dikasih Tuhan 12 bulan dan kita sudah jalan 4 bulan. Saya makin stuck terus ya. Yang saya mesti kejar itu makin banyak. Upaya yang saya makin kejar mesti banyak. Saya itu kan planning 1 minggu kira-kira 500 gram turun. Itu aman banget kalau dikerjain turun sampai November aja udah selesai. Gitu. Sebenarnya. Tapi dengan stuck sebulan begini, saya mesti naik nih. 1 minggu harus 600 gram. Perjalanannya harus lebih besar. Perjuangannya harus lebih besar. Nggak bisa dibalikin kan, Tuhan kita mulai lagi Tuhan bulan Maret Tuhan, nggak bisa gitu. Jadi ayo nih, yang ngurusin tubuh, ayo kita ngurusin tubuh. Yang ngurusin jiwa, kita mengurus jiwa kita. Makin lama, makin delay, makin mahal hidup kita gitu. Yang ngurusin roh, ayo cepat-cepat perkuat roh kita supaya roh kita enggak miserable dulu,
mengalami banyak sekali pergumulan, persoalan, lalu belajar dari situ. Enggak, kita ada di sini untuk sama-sama saling belajar. Amin. Telat workout kita punya finance, manage kita punya keuangan juga sama, mahal sekali. Telat bayar rumah, telat bayar pajak, telat bayar ini, telat bayar itu, semua itu bahaya sekali gitu. Kalau telat itu mahal banget. Ya, saudara, telat merit mungkin bahaya juga ya telat merit ya. Enggak ya? Banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang kita telat, tapi ujungnya kita malah bayar lebih mahal. Gak apa-apa sih, Tuhan tetap menyertai. Cuman effort yang harus kita keluarkan lebih banyak. Nah, pesan saya adalah jangan sampai kita telat di dalam segala sesuatu. Nah, cek peristiwa berulang yang datang dalam kehidupan kita, itulah sebenarnya hal-hal yang harusnya kita tidak hindari. Karena itu diizinkan Tuhan terus-menerus. Besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi, besok ada lagi. Itu kita mesti hati-hati dengan yang repetition seperti kayak gitu, karena Tuhan mau kita belajar. Kalau enggak, itu Tuhan sebenarnya dengan kebaikannya dia pasti akan jauhkan kita dari kondisi itu. Benar gak sih? Misalnya, kita tahu anak kita ada di lingkungan pencuri, pembulian gitu. Tiap hari dia ngalamin itu, besok ngalamin itu, besok ngalamin itu, besok ngalamin itu lagi. Kita sebagai orang tua kita ngapain? Keluarin dari sekolahnya, benar gak? Dari sekolah. Make sense gak? Benar ya? Tapi kalau semester itu harus ada subjek ini, harus ada subjek ini, besok ketemu lagi sama subjek ini, besok lagi ketemu sama subjek itu adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk kita cover, untuk kita kuasai. Jangan diignore, terlambat lulus mahal harganya. Untuk kelasnya Rafael $5.000. $5.000 zaman saya itu bisa sekolah 1 tahun Rafael. Sekolah di Hillsong tuh kira-kira $5.000. Sekolah 1 tahun loh. Bayangin, mahalnya luar biasa. Nah, saudara, untuk hal yang gak mungkin kita bisa lari, itu adalah sesuatu hal yang harus kita kuasai. Contohnya, suami istri gak mungkin kita lari. Bener gak? Bener gak sih? Kalau ada hal yang kita gak suka dengan karakter istri kita atau pasangan kita gitu, itu kita mesti kuasai sampai kita dapat caranya gitu. Karena itu diizinkan Tuhan dan tidak mungkin Tuhan siapkan jalan keluarnya untuk kita berpisah, nggak mungkin. Tidak mungkin. Artinya apa? Harus dilatih itu. Besok ada lagi, berulang lagi. Besok ada lagi, berulang lagi. Ada peristiwa berulang. Teman kerja kan besok datang lagi teman kerja, benar nggak? Benar nggak sih? Besok datang lagi, bos. Besok ada lagi tuh bos. Kalau kita ngegerutu terus aja gitu ya, dan nggak mau, gua nggak suka, repot urusannya. Karena kita mesti conquer itu apa yang kita ketemui setiap hari. Karena kita mau menang nih dalam hidup kita, bener gak? Saya heran kalau ada ibu-ibu yang bilang dia tidak suka masak, padahal walaupun dia harus masak buat suami sama anak-anaknya. Saya heran. Itu harus dilakukan setiap hari. Besok mesti lagi, besok harus lagi, bulan depan harus lagi, tahun depan harus lagi, 2 tahun lagi harus lagi, 5 tahun lagi harus lagi. Saya heran. Hal yang harus dikerjakan setiap hari, tapi dia nggak suka. Bayangin betapa beratnya hidup seperti kayak gitu, melakukan sesuatu yang dia tidak suka lakukan, tapi dia bertanggung jawab untuk mengerjakan itu setiap hari. Padahal salah satu cara untuk kita bisa di mata Tuhan kita bisa dilihat pekerjaan kita, tanggung jawab itu adalah dari daily harian kita. Benar gak?
Sama halnya juga saya heran kalau ada orang yang pekerjaannya nyetir mobil gitu, tapi dia selalu pulang dari rumah bilang gue gak suka nyetir. Atau saya juga heran kalau ada suami yang bilang begini, saya gak suka kerja, kalau tiap pagi mau bangun kerja aja udah susah banget. Susah, heran. Kenapa? Karena bekerja itu sudah tanggung jawab suami. Benar ya? Suami harus suka kerja. Harus. Itu kebanggaan bagi lelaki itu kerja. Selain kutuk itu tadi tuh. Laki-laki itu kan, wah kau akan berpeluh gitu kan. Tapi kesukaan lelaki itu kerja menghasilkan duit, pulang bawa ke rumah buat istri sendiri sama buat anak-anak sendiri, itu kebanggaan suami loh. Nggak ada yang setuju? Laki-laki? Bahasa Inggrisnya begini, what I want to say is kalau itu harus dikerjakan setiap hari, temukan sistemnya sampai kau suka itu, sehingga kau melakukannya dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab, ya, dari dipaksa sampai kau suka. Ingat di awal-awal pertama kali saya bilang harus bisa merubah dari kata dipaksa jadi diperintah Tuhan. Kalau kamu diperintah Tuhan, kamu akan senang kerjainnya. Nah, wong laki-laki punya istri, punya anak, berharap istri sama anaknya dibiayain sama pemerintah, kan nggak lucu juga ya, bener gak sih? Ada loh saya ketemu orang, dia bilang gini, kalau kamu punya istri, kamu punya anak, well itu semua sudah diurus sama government. Nah iya, ketemu. Nah makanya teman-teman, yang kita ketemui setiap kali, setiap hari itu harus diurus, diberesin. Telat ngurus mahal, telat beresin mahal. Ya, kan ketemu lagi besok sama istri kita. Wah diurus, ketemuin caranya bagaimana. Kan besok ketemu lagi sama sayur mesti dimasak. Diketemuin caranya supaya bisa ngatur caranya bagaimana. Karena ingat tugasnya manusia pertama kali ketika diciptakan sama Tuhan, Adam itu tugasnya apa sih? Tugasnya Adam itu apa sih? Jangan beranak cucu ada bertambah banyaknya, yang diingat. Apa sih yang diminta Tuhan untuk Adam itu apa sih? Terus apa lagi? Ayo. Holiday. Tugasnya Adam itu adalah salah satunya adalah untuk ini, apa? Taman Eden itu sudah di-create sama Tuhan ya. Kalau Tuhan yang create itu pasti udah bagus, benar gak sih? Tapi Adam itu diminta Tuhan untuk apa? Mengelola taman itu supaya jadi lebih baik. Artinya apa? Yang tidak baik, Adam ditempatkan di situ, ketemu taman itu setiap hari, ketemu taman itu lagi, ketemu taman itu lagi, besok ketemu taman itu lagi. Harus dikelola supaya jadi lebih baik. Kita punya waktu seumur hidup untuk mengelola istri kita supaya istri kita jadi lebih baik. Seumur hidup salah satu maksudnya. Kita punya seumur hidup untuk mengelola suami kita supaya suami kita jadi lebih baik. Benar gak sih? Kita punya seumur anak-anak kita sebelum kita married, sebelum anak-anak itu married sampai anak-anak itu pindah dari rumah kita, karena harusnya anak-anak itu bersatu lagi dengan suaminya atau dengan istrinya gitu. Kita punya seumur itulah untuk ngurusin anak kita gitu. Absennya kita dari sebagai orang tua ngurusin anak-anak kita akan berdampak mahal banget. Mahal luar biasa. Kalau kita nggak dalam usia 0 sampai usia berapa sih orang nikah? 22 tahun, 23 tahun. Laki-laki kira-kira udah umur 20 kayaknya udah nggak mau tinggal sama orang tua kayaknya ya.
Not really ya. Depends. Saudara, kita cuma punya waktu berapa? 20 tahun mungkin, 25 tahun mungkin. Sama istri kita hidup berapa sih? Ada yang perkawinnya udah 45 tahun yang kemarin, Pak Adi 45 tahun, 65 tahun pernikahan. Well, sama istri kita punya lebih banyak waktu loh sebenarnya ketimbang anak. Tapi istri nggak diurus, anak nggak diurus. Yang ngurus siapa? Government. Banyak hal yang sebenarnya dilewatkan tuh. Peristiwa demi peristiwa dilewatkan. Padahal itu latihan kalau kata Cilina tadi. Latihan masak sampai enak. Entah bagaimana, mungkin hati dongkol tapi mulut udah dipaksa senyum dulu. Itu kan pemaksaan. Bener gak sih? Extra mile itu dipaksa tapi ngerjain. Laki juga sama, dipaksa kerja lebih banyak karena interestnya naik dan lain sebagainya. Well, bangun lebih pagi nggak apa-apa, tapi ngerjain. Mau nggak mau, ya senyum loh, gitu. Jangan ngomong muka sepet gitu kan. Bangun lebih pagi muka lu senyum. Saudara, ini adalah latihan. Hal yang kita temui setiap hari adalah bentuk tanggung jawab kita, dan tanggung jawab kita tuh harus beres di hadapan Tuhan supaya kita dipercayakan tanggung jawab yang lebih besar. Kita mau berkat yang lebih besar. Berkat yang lebih besar selalu disertai dengan tanggung jawab yang lebih besar. Benar gak sih? Benar ya? Berkat yang lebih besar kan pasti tanggung jawabnya lebih besar. Nah, kita belajar supaya kita nggak terus-menerus melewatkan akan kesempatan demi kesempatan untuk kita belajar. Selalu kita bisa ketemukan patternnya, circle-nya. Kalau kita punya masalah atau punya kegagalan di dalam satu hal atau kalah di dalam satu hal, biasanya Tuhan akan izinkan itu diulang lagi, ketemu lagi. Dan kita pikir orang-orang ini gak pernah ngerti gua, selalu begitu lagi. Padahal itu sebenarnya kebaikan Tuhan untuk ngulang itu. Ada lagi supaya kita beresin, supaya kita menangin. Contoh, zaman dulu di gereja lain ada yang masalah kalau nggak diajak ngambek. Di gereja lain kalau nggak diajak ngambek. Sekali ini kan ngambek ya. Tapi atas kebaikan Tuhan tuh diizinkan lagi. Ketemu lagi. Supaya apa? Supaya kita beresin hati, supaya kita menguasai itu, sehingga kalau nggak diajak nggak ngambek. Saya bilang kepada teman-teman komunitas, kira-kira kalau senang itu mesti dibagi-bagi gak? Senang itu mesti sama-sama gak? Oke, tadi Bapak kartu kreditnya boleh pinjam Pak? Kalau di Bapak itu ada kira-kira $5.000, saudara mau ke tempat Porsche nggak bisa kan tadi pagi kan? Kalau menurut saya, kalau Bapak tadi nanya saya mau beli toko musik Pak. Bukan beli alat musik, mau beli toko musik. Saudara, senang itu dibagi sama-sama. Benar ya? Siapa yang setuju senang dibagi sama-sama? Kalau Sakina senang, mau bagi-bagi gak? Bagi-bagi ya? Kalau masa-masa susah, bagi-bagi gak? Susah sendirian aja pokoknya gitu ya. Bagi-bagi. Bagi-bagi sekarang. Ayo, siapa yang bilang kalau susah itu mesti dibagi-bagi? Cilina itu 3 bulan dia bilang di kamar aja terus gitu ya. Kamar lagi gitu. Siapa yang menurut saudara kalau susah itu mesti dibagi-bagi? Ada yang berani jawab? Oh, Fani jawab. Kalau susah dibagi sama siapa, Fani? Bagi-bagi feelingnya atau bagi-bagi masalahnya? Kita bagi-bagi, lu ngurusin ini. Misalnya kita punya masalah $5.000. Oh, gue bagi-bagi ya, karena gue punya masalah nih, gue mau bagi-bagi. Jadi lu ngurusin yang
200 sampai 5.000 gitu. Itu kan beres, problem solve juga. Kira-kira menurut Fani begitu gak bagi-baginya? Oh, buang unek-unek gitu ya. Nah, buang unek-unek itu salah satu kebutuhan juga katanya gitu. Tapi masalah 5.000-nya itu gimana? Buang unek-unek tuh nggak nyelesain 5.000-nya. Iya, ya kita cerita aja, siapa tahu ada yang mau bantu gitu ya. Siapa tahu ditawarin kartu kredit kan gitu ya. Saudara, saya menyadari, saya menemukan ternyata begini saudara. Sadrak, Mesak, Abednego sama Daniel itu tinggal di pemerintahan yang sama, tinggal di kerajaan yang sama. Mereka bersahabat, mereka termasuk dari orang-orang yang dipersiapkan untuk belajar lebih giat lagi, belajar lebih keras lagi dalam kerajaan itu supaya mereka dididik jadi orang-orang berhikmat. Udah berhikmat tapi dididik lagi jadi lebih berhikmat. Sudah pintar banget tapi dididik lagi supaya jadi orang yang lebih pintar lagi, supaya mereka nanti jadi penasihat-penasihat raja yang bisa membawa kerajaan itu jadi lebih baik. Ya, mereka tinggal di satu kerajaan yang sama, di era yang sama, mereka bersahabat satu dengan yang lain. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi Daniel yang ketiga, Sadrak, Mesak sama Abednego masuk ke dapur api, kan kita tahu ceritanya ya. Ngajak Daniel gak? Mereka kan sama-sama nih berempat menyembah Tuhan yang sama. Mereka loyal dengan Tuhan, mereka setia berdoa, mereka punya iman yang teguh kepada Tuhan gitu. Sadrak, Mesak sama Abednego kena masalah. Bad things happen to them gitu kan. Pengujian terjadi, masuk ke dapur api. Mereka bertiga ini bilang, Daniel kok enak-enak? Nggak ada di sini Daniel. Kan kita berempat sahabatan. Mana nih Daniel? Kenapa cuma mereka bertiga? Dan nggak ada indikasi juga mereka mau ada Daniel di situ. Nggak ada indikasi juga mereka sebel sama Daniel karena Daniel nggak ada di situ. Nggak ada indikasi juga bahwa hati mereka dongkol, mereka masuk ke dapur api, mereka protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa Daniel nggak ada di sini? Padahal Daniel itu teman kita. Daniel juga menyembah Tuhan yang sama. Kenapa? In that hard situation, mereka bertiga itu mereka punya satu hal yang menurut saya keren. Itu antara aku dan Tuhan. Makanya dia bilang begini, Sadrak, Mesak dan Abednego bilang begini, kalaupun Tuhan tidak menolong aku, tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh Tuanku Raja. Benar gak saudara? Mereka minta Daniel, masukin juga dong ke sini. Kita hidup sama-sama, kita mati sama-sama. Oh enggak ada begitu tuh ceritanya. Benar gak saudara? Daniel ketika masuk kandang singa pun puasa katanya ya gitu ya. Nggak minta-minta. Sadrak, Mesak sama Abednego sudah pernah lolos dari dapur api. Tuhan, tolong Tuhan. Mereka sudah punya pengalaman soal ini Tuhan. Dilepaskan dari dapur api, pasti juga bisa. Kalau aku ada mereka, pasti juga bisa Tuhan. Pengalaman mereka bawa aku keluar dari kandang singa ini. Enggak, Daniel juga nggak ngajak-ngajak. Antara aku sama Tuhan. Tuhan aku akan menolong. Orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan. Benar gak? Hal-hal yang harus kita urus sendiri, diurus sendiri. Ngantar anak, urusan orang tua, bukan urusan orang lain. Nah, anak sendiri, benar gak? Masa bagi-bagi? Oh, ini yang kayak
KFC, rumahnya deket-deket KFC. Oh lu ngantar anak gue Senin ya, lu ngantar anak gue Selasa, lu ngantar anak gue Rabu. Masa begitu? Enggak dong, tanggung jawab sendiri, diurus masing-masing. Bener gak? Home loan-nya Ci Natali. Masa bagi-bagi ke kita? Lah kita juga punya home loan. Gitu ya. Ya diurus masing-masing, bener gak sih? Itu supaya apa? Supaya kita belajar. Tuhan, ini antara aku sama Engkau Tuhan. Tuhan, aku punya kebutuhan ini Tuhan. Alkitab berkata bahwa Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Antara aku sama Tuhan, antara aku sama Tuhan. Tuhan, ini tanggung jawabku. Aku yang kerjain Tuhan. Tuhan, ini iman yang Kau taruh dalam hidupku. Aku yang kerjakan Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah, pada hakikatnya adalah mati, pada hakikatnya adalah sia-sia. Aku punya iman sebesar ini Tuhan. Praise God for this faith Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku yang harus kerja lebih banyak. Benar gak? Make sense gak sih? Benar. Jangan lu cuma punya imannya aja, kerjanya kasih ke orang lain. Gitu. Things that happens terus menerus dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang harus kita kuasai. Kalau besok kau ketemu tempat kerjaanmu, Taman Edenmu, besok urus itu lagi. Kalau ketemu lagi sama Taman Edenmu besok, urus lagi. Sampai apa? Sampai lebih baik, sampai jadi lebih baik. Besok ketemu istri, besok ketemu suami yang sama, besok ketemu pekerjaan yang sama, besok ketemu teman-teman pekerjaan yang sama, besok ketemu teman-teman pelayanan yang sama, besok ketemu tim musik yang sama, besok ketemu pastor yang sama, besok ketemu siapa yang sama. Kalau itu diizinkan terus-menerus dalam hidup kita, kuasai sampai kita menemukan keajaibannya, ketemukan blessingnya, ketemukan apa ya, keindahannya ketika kita bisa mengerjakan itu semua. Amin saudara. Saya minta pemain musik boleh tolong maju ke depan. Main di F boleh gak ya? Tadi In His Time itu lagu bagus, lagu lama banget, bagus banget. In His Time, semua ada waktunya. Hari ini siapa yang sedang mengalami pergumulan berat dalam hidupmu? Misalnya dalam soal finansial, saudara. Kalau itu Tuhan izinkan untuk kau kuasai sendiri, kuasai, ketemui sistemnya, nabung, planning, ya, supaya apa? Supaya kamu bisa bersyukur, percaya bahwa Tuhan itu bisa nolong 100%. Kalau gak ada orang nolong kamu hari ini, percaya bahwa Tuhan itu bisa nolong 100%, ya, amin saudara. Saya share ya, TR saya 2.500 ongkosnya saudara. Biayanya 2.500. 2.500 itu saya tidak bayar dari kantong saya sedikit pun. Ada orang kasih 500, ada orang kasih 300, ada orang kasih 200, ada orang kasih berapa. Dan bahkan teman-teman dari gereja lain yang saya nggak pernah hubungan, itu cuma tahu doang gitu. Dia bisa kasih, wah aku nggak tahu, aku disuruh kasih ini dan aku nggak tahu buat apa. Kita udah langsung tahu bahwa itu buat tinggal. 2.500 biayanya. Tuhan tolong. PR saya butuh kira-kira sekitar 12.500 sampai ke medical check up dan yang lain-lainnya. Tapi untuk itu saya tidak terima satu pun amplop. Tapi saya bersyukur dengan cara Tuhan. Saya dikasih kerjaan yang bisa panjang banget, kumpulin uang. Bulan demi bulan dikumpulkan, bulan demi bulan dikumpulkan. Tuhan bereskan juga. Dan saya lebih bangga begitu daripada kebalikannya. 2.500 saya ngerjain sendiri. 12.500 saya minta teman-teman. Cara Tuhan, bantu. Saya lebih senang cara Tuhan kayak begini. Saudara ngerti maksudnya gak? Ngerti maksudnya?
dalam hal yang lebih kecil. Tapi in meanwhile, saya memperkuat iman saya memperkuat mengandalkan Tuhan lebih lagi. Tuhan kasih something bigger. Saya punya otot lebih kuat, saudara. 12.000 di tangan sendiri kuat. Saya bersama Tuhan saya. Cara Tuhan mengajarkan kita untuk kuat. Teman-teman, saya tahu kita semua punya perjuangan di negara ini. Entah berapa kebutuhanmu in the next 1 year, in the next 2 years, in the next 5 years. Kuasai itu. Kalau kamu ketemu itu setiap hari, kuasai. Ya, tempat kerjaanmu ada bos yang galak, ada bos yang susah. Nanti ada teman-teman kerja yang bikin susah hati, selalu kuasai itu. Gimana caranya Tuhan? Gimana caranya? Aku nggak mau ngulang lagi di pelajaran ini. Nanti aku pindah ke tempat kerjaan yang lain, aku akan ketemu lagi yang kayak gitu. Tapi kalau hari ini aku bisa beresin ini, kemanapun aku pergi kerja, aku akan oke. Karena Tuhan memberikan kekuatan. Sama-sama kita bagi berdiri. In His time. Semua ada waktunya Tuhan. Mungkin hari ini kita sedang ngalamin dapur api kita. Dan kesannya kayak gak ada orang yang bisa nolong. Kesannya kayak gak ada orang lain yang punya hati buat nolong juga. Mungkin itulah dapur apimu sendiri. Mungkin hari ini kandang singamu. Tuhanmu akan membela engkau. Amin, saudara. Banyak hal yang perlu kita urus, banyak hal yang perlu kita atur, banyak hal yang perlu kita kelola. Makanya tugas Adam salah satu aja, kelola lah ini, atur uangmu, atur anak-anakmu, atur sekolahmu, atur pekerjaanmu, atur bisnismu, atur sistem cara kau mikir, atur cara sistem, semua diatur. Itu salah satu tugas manusia, atur sampai ketemu caranya dan kau menang di situ. Kau nggak perlu ketemu, nggak perlu jatuh lagi dan diulang lagi, jatuh lagi dan diulang lagi dan jatuh lagi dan diulang lagi. Kalau sampai itu berulang-ulang, kebaikan Tuhan tuh, kau ketemu itu lagi karena Tuhan mau kau menang di situ. Dan pastikan jangan delay lagi, karena delay itu mahal. Sama-sama kita akan pujian ini ya. Thank you Cilena yang sudah khotbah buat kita. Kalau besok-besok ada orang yang disuruh untuk khotbah, jangan bilang no, delay lagi, putar lagi. Kalau sampai ada kebaikan Tuhan, sampai kau terima lagi kesempatan untuk khotbah, itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi kalau sampai miss lagi, another delay, gak tahu kapan lagi akan muncul lagi. Amin, saudara. Hopefully ini bisa membuat kita belajar bahwa tahun ini penting banget untuk kita gak delay sesuatu. Tahun ini penting banget untuk kita kelola semuanya. In His time, ada waktunya Tuhan dia buat semuanya jadi indah. He makes all things beautiful in His time. Amen.
In your time. Koreani tahu lagu ini nggak Koreani? Tahu lagu ini? Ya ada teksnya. Saya minta Koreani boleh bantuin nyanyi saya. Saya mau minta Koreani nyanyi di depan sini. Ini ketinggian ya buat Koreani. Kan suaranya ngebas. Dari kayak aja kali ya. Dari kayak aja boleh nggak? Ini boleh deh. Saya mau minta Koreani bantu saya buat nyanyi sebelum kita mulai nursing home lagi. Ya. Tuhan punya waktunya untuk kita semua. Mungkin hari ini waktunya kita untuk berkata iya atas semua kehendak Tuhan. Amin. Ini time. He makes all things beautiful. He makes all things beautiful. In His time. Lord, please show me every day. Lord, please show me every day. As you're teaching me your way. That you do just what you say. In your time. In His time, in His time. In His time. Amen. In His time. Amen. He makes all things beautiful. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita sekarang. Saya boleh minta waktu sedikit. Waktu saya pulang ke Bali, saudara saya punya waktu 3 malam sama mami saya. Saudara saya pernah operasi usus buntu waktu pas kecil, kira-kira umur saya 11 tahun atau 12 tahun, saya lupa. Saudara, sebagai orang tua, kalau anaknya sakit itu biasa orang tua akan melakukan apa saja biasanya kan gitu ya, supaya anaknya sembuh. Saya terbaring di rumah sakit, pagi-pagi saya ngelihat mami saya berdoa kepada Tuhan, yang dia kan masih muda waktu itu. Dia sujud begini sepanjang malam, yang saya tahu dia begitu. Karena saya bangun dia begitu, saya bangun dia begitu. Sebagai anak-anak, saya merasakan kasih orang tua sedemikian luar biasanya kan gitu. Dia berdoa kepada Tuhannya, dia berdoa kepada Tuhannya supaya anaknya ini bisa dioperasi dan bisa beres dari operasi. Entah apa yang didoakan lah, cuman dia itu begitulah. Saya punya waktu 3 malam sama mami saya. 3 malam sama mami saya bilang, Tuhan, izinkan aku merasakan Tuhan Yesus. Apa yang dirasakan oleh orang tua saya, oleh mami saya ketika saya sakit, Tuhan. Di kamar itu cuma saya sama mami saya. Saya berdoa biar mami saya bisa tidur nyenyak, karena tidurnya itu kok bangun terus gitu. Kakinya sakit, tidurnya bangun terus. Ada waktunya di hari pertama saya ingat banget, Tuhan, izinkan saya merasakan ini Tuhan Yesus. Mungkin ini tanggung jawab saya Tuhan. Mumpung kita lagi dekat, mumpung kita lagi di dalam satu ruangan. Nah, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau sujud berdoa minta. Minimal saya mau berdoa di hari itu buat Tuhan. Ini seorang anak bisa apa Tuhan? Kasihnya gak pernah bisa balas kan?
Tuhan, kalau saya cuma bisa berlutut, sujud, memohon sama Tuhan, itu saya mau lakukan Tuhan. Di hari pertama saya begini, di hari kedua saya juga begini, di hari ketiga saya juga begini. Sampai mami saya bilang, kamu tuh susah tidur ya ternyata ya. Saya bilang bukan saya susah tidur, saya orang gampang tidur kok. Bukan saya nggak mampu, kesempatan cuma 3 hari. Cuma punya 3 malam. Kesempatan yang jarang terjadi kan. Aku sampai miss. Entah kapan lagi ada kesempatan kayak begitu. Saya berdoa, Tuhan, seperti doa mami saya kepada Tuhan waktu itu untuk saya bisa sembuh. Saya mau berdoa kepada Tuhan saya tahu Tuhan adalah Tuhan penyembuh. Saya nggak salah alamat berdoa. Saya nggak salah alamat. It's worth it lutut saya berdoa. It's worth it buat saya nggak tidur lebih banyak. Saya mau berdoa kepada Tuhan saya. It's worth it. Cuma punya 3 malam. Saudara, kesempatan saya langka. Tapi mungkin kesempatan saudara-saudara semua juga langka. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidupmu berulang-ulang dan itu langka sebenarnya. Pernikahanmu langka cuma 1 kali. Suamimu cuma 1, istrimu 1. Dikelola dong. Itu langka, saudara. Diurus dong, itu langka. Kalau kau cuma punya kesempatan 12 tahun, 15 tahun untuk masak buat keluargamu, masak dong. Kalau kau punya kesempatan buat bekerja buat anak istrimu, kerja dong. Kalau kau punya kesempatan buat melayani Tuhan dong. Berapa banyak waktu yang kita buang. Ulang lagi, dan ulang itu mahal. Saudara kalau punya kesempatan untuk berdoa buat orang tua, berdoa dong. Kalau saudara punya kesempatan untuk nyanyi begitu, nyanyi dong. Saudara punya kesempatan untuk ngajar Sunday School, ngajar dong. Mereka cepat banget grown up-nya. Kan? Begitu kan? Sekali lagi ya, saya minta Korean dia menyanyi, bukan saya. Teman-teman boleh bantu. Saya bisa bantu saya untuk berdoa setelah ini. Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that you do just what you say in your Terima kasih Tuhan. Kami tahu firman ini untuk kami Tuhan, bukan untuk orang lain, bukan untuk siapapun Tuhan, tapi untuk setiap kami yang mendengarnya. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Kami mau jadi sahabat-sahabat Tuhan yang dikatakan orang-orang
kami hikmat, pengertian Tuhan, supaya kami mengerti setiap daripada kami tahun ini tidak ada yang diam, tidak ada yang menunggu, tidak hanya ada yang melihat saja, menonton, tapi kami semua mengalaminya Tuhan, mengalami setiap berkat yang Kau sediakan bagi kami. Tidak hanya di pengetahuan kami berkembang, tapi secara karakter roh, secara karakter dalam hidup kami, secara pengenalan akan Bapa, secara kesaksian-kesaksian hidup, secara otot-otot tubuh Tuhan, secara ketenangan jiwa, kemerdekaan jiwa Bapa. Karena kami mau membagikan kemerdekaan itu kepada orang lain. Kami membagikan sukacita yang terbentuk dalam diri kami kepada orang-orang sekitar kami. Kami mau membagikan damai sejahtera yang sudah kami bangun selama ini bersama dengan Tuhan, yang sudah Tuhan taruh dalam diri kami kepada orang-orang sekeliling kami. Bahkan kami mau taruh untuk kedewasaan yang sedang Tuhan selama ini sudah bentuk dalam kami, untuk kami juga jadi teladan bagi lingkungan kami dimanapun berada. Bapak berkati setiap suami Tuhan, setiap kepala keluarga ya Bapak, kuat tahun ini berjalan 2 mil, mengelola, mengembangkan, memelihara, mengasihi keluarganya. Bapak, Engkau yang menolongnya Tuhan, mengetahui, mengerti bagaimana harus bertindak, bagaimana harus berubah, bagaimana harus mengayomi, bagaimana harus meneladani, bagaimana harus berdiri Tuhan bagi keluarganya dan bagi pekerjaannya, bagi pelayanannya, bagi setiap hal yang Tuhan bukakan dalam hidupnya. Bapak, kami juga berdoa bagi setiap istri ya Bapak, kuatkan Tuhan hati, pikiran, jiwa, kaki, tangan untuk mengelola segala hal yang Tuhan percayakan, biar kami semakin kuat Tuhan menghormati suami, semakin kuat menjadi penolong, semakin kuat mengasihi dan memelihara anak-anak, mendidik mereka dalam roh, takut akan Tuhan, dalam kebenaran Tuhan, dan dalam sukacita mengiringi Yesus. Tuhan, apa yang masih kurang, apa yang masih bodoh yang kami kerjakan, kami tahu tahun ini kami berjalan 2 mil dalam belajar Tuhan, dan dalam berpengetahuan, di dalam berpengalaman dengan Tuhan. Kami berdoa juga yang masih anak-anaknya Tuhan, yang belum menikah ya Bapak, kuatkan mereka memakai masa muda mereka dengan penuh hikmat daripada Tuhan, dengan bijaksana, dengan bahagia Tuhan. Karena kami tahu kalau sumber bahagia mereka Tuhan, Engkau memberkati masa-masa muda, masa-masa anak-anak ini tumbuh di dalam kasih setia Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang indah. Kami berdoa untuk semua kami yang mendengarkan firman ini, bahkan yang di online. Tuhan, kami mau pakai setiap occasion, kami pakai setiap peristiwa, kesempatan yang ada untuk mendatangkan hal-hal yang baik Tuhan, untuk juga mendatangkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami dan kepada sekitar kami. Terima kasih Bapak. Praktis yang berulang-ulang gak apa-apa Tuhan, latihan yang berulang-ulang gak apa-apa Tuhan, karena kami tahu itu untuk kebaikan kami. Kami mau mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Kalau kami Tuhan di tahun ini harus mengalami terobosan dalam pengampunan, maka kami mau Tuhan mengampuni lebih dan lebih lagi, berulang dan berulang lagi, sampai kami melihat bahwa ternyata kami sudah berjalan 2 mil bersama dengan Tuhan. Kalau kami mau belajar tahun ini tentang sukacita Tuhan dalam segala situasi, maka kami akan belajar Tuhan sampai akhir tahun kami melihat, oh ternyata kami sudah berjalan 2 mil. Tuhan, perubahan-perubahan ini terjadi di dalam kami. Engkau materaikan firman-Mu dalam kami. Dan kami juga bersyukur untuk Cilina yang sudah membagikannya bagi kami. Kau berkati hidupnya, kesehatannya Bapa, kerinduan hatinya yang terdalam, cita-citanya Tuhan. Semua Tuhan, pokok-pokok doa yang dia bawa hari-hari ke depan, Engkau memberkati, Engkau menjawab lebih dari apa yang dia bisa bayangkan, apa yang bisa dia doakan, apa yang bisa dia harapkan. Engkau menyediakan lebih dari semuanya itu. Dan Engkau juga Allah memuaskan hidupnya. Engkau mengangkat dia naik Tuhan. Engkau menjadikan dia kepala dan bukan ekor. Engkau buat dia berhasil Tuhan. Dan Engkau yang terus Tuhan menjadikan dia semakin indah dan semakin indah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Setiap daripada kami pulang dengan amanat Tuhan, dengan firman Tuhan membaharui kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih semuanya, silakan duduk. Sebentar lagi kita akan melakukan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita bisa transfer juga melalui Indonesian Christian Fellowship atau di kompak di depan.
sebelum kita melakukan persembahan, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk 1 minggu ini Tuhan. Boleh Tuhan izinkan kami di sini Tuhan berkumpul, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan juga pakailah kami buat 1 minggu depan lagi ini Tuhan. Tuhan juga biar Tuhan berkati persembahan ini biar bisa dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu Tuhan. Hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sama-sama kita bagi berdiri, kita mau selesai dengan jam ibadah kita. Minggu lalu kan gak ada, hari ini lebih panjang Bapak ya. Oke, saudara, yuk sama-sama kita angkat arahkan tangan kita ke atas. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat kebaktian Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, dari pagi hingga sore ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama dengan rekan-rekan seiman Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, dengan kasih yang daripada Bapa, cinta yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.